Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amaulia Ramdhani Putri, NIM akhir 004. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fenomena dari materi packaging. Nah, seiring perkembangan zaman, perusahaan dituntut untuk berkembang dan berinovasi dengan produknya. Persaingan yang kompetitif tersebut menuntut perusahaan untuk lebih kreatif dalam mendesain produk agar lebih menarik daripada pesaing. Salah satu daya tarik yang dapat ditonjolkan itu mengenai kemasan produk. Kekuatan kemasan produk dapat mempengaruhi keputusan pembelian karena desain kemasan yang unik memiliki daya tarik tersendiri di mata konsumen. Salah satu penelitian menguji dan mengestimasikan bahwa sekitar 75% keputusan pembelian itu dipengaruhi oleh point of sale, menurut Connolly and Davidson tahun 1996. Maka muncul dugaan bahwa kemasan atau packaging dapat mempengaruhi impulsive buying. Nah, impulsive buying itu secara sederhana didefinisikan sebagai pembelian yang tidak terencana. Strategi pemasaran yang memperhatikan desain produk itu telah dilakukan oleh perusahaan puding, yaitu Gel atau Gele. Maaf bila saya salah menyebutkan perusahaannya. Perusahaan tersebut berdiri di tahun 2014 dan berhasil membuat kemasan produk yang unik. Nah, kemasan produk yang unik ini dapat mempengaruhi minat konsumen saat pertama kali melihatnya. Tapi, keputusan pembelian impulsif ini tidak bisa dilihat dari desain kemasan secara umum. Karena ada dimensi-dimensi lain seperti desain grafis, struktur desain, serta informasi mengenai produk tersebut. Terima kasih. Selanjutnya, saya Ageng Aprilia dengan NIM akhir 028 akan menyampaikan mengenai tujuan penelitian. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh-pengaruh desain kemasan atau packaging terhadap impulsive buying. Nah, adapun tujuan lain dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan penilaian konsumen terhadap desain kemasan atau packaging yang ditinjau dari perbedaan usia ataupun perbedaan jenis kelamin. Perkenalkan, nama saya Billy Sanjaya, NIM akhir 009. Saya akan menjelaskan definisi kemasan, dimensi kemasan, dan juga impulsive buying. Menurut Kotler dan Armstrong tahun 2012, packaging involves designing and producing the container or wrapper for a product, yang artinya proses kemasan melibatkan kegiatan mendesain dan memproduksi. Fungsi utama kemasan sendiri yaitu melindungi produk agar produk tetap terjaga kualitasnya. Menurut Nielsen and Ostrom tahun 2005, dalam Cahyorini dan Ruspian tahun 2011, terdapat 3 dimensi kemasan, yaitu desain grafis, struktur desain, dan informasi produk. Yang pertama, desain grafis. Menurut Nielsen and Ostrom tahun 2005, dalam Cahyorini dan Ruspian tahun 2013, desain grafis adalah dekorasi visual pada permukaan kemasan yang terdiri dari 4 subdimensi, yaitu nama merek, warna, tipografi, dan gambar. Lalu yang kedua adalah struktur desain yang berkaitan dengan fisik kemasan yang terdiri dari 3 subdimensi, yaitu bentuk, ukuran, material. Lalu yang ketiga, informasi produk. Menurut Silayowi and Space tahun 2005, salah satu fungsi kemasan adalah mengkomunikasikan produk melalui informasi yang tertera dalam desain kemasan. Informasi ini sangat membantu konsumen dalam mengambil keputusan pembelian dengan lebih hati-hati. Dari masing-masing dimensi tersebut memiliki perannya masing-masing. Karena menghasilkan kemasan yang terbaik dan menarik. Semakin menarik kemasan, semakin menarik perhatian para konsumen. Menurut Fisher and Rock tahun 1995, dalam Cahyorini dan Ruspian tahun 2011, impulsive buying merupakan kecenderungan konsumen membeli secara spontan, tiba-tiba, refleks, dan juga otomatis.
Selanjutnya, saya Novi Nur Fadilah dengan NIM akhir 006. Saya akan melanjutkan perjelasan dari saudara Billy mengenai teori dan kerangka pada impulse buying. Variabel-variabel impulse buying ini dapat digunakan dalam penelitian menggunakan 8 dimensi. 8 dimensi ini yang diadopsi dari jurnal Cahyaroni dan Rustian pada tahun 2011. Pertama itu ada dorongan spontan untuk membeli. Jadi, dorongan ingin tiba-tiba membeli produk tersebut meskipun tidak direncanakan sebelumnya. Yang kedua itu ada kekuasaan atau kumpulsif. Kumpulsif di sini itu jadi perilaku berkelanjutan meskipun itu berdampak negatif bagi kesehatan atau bagi pekerjaannya. Yang ketiga itu ada sinkronitas atau sama. Yang keempat itu ada ketertarikan terhadap produk kemasan tersebut. Terus yang kelima itu ada elemen hedonis atau gaya hidup senang. Yang keenam itu ada animasi produk yang harus tertera dalam produk kemasan tersebut. Yang ketujuh itu ada konflik, dan kedelapan itu mengabaikan konsekuen. Berdasarkan teori-teori yang didapat dalam landasan penelitian ini adalah pengaruh desain produk terhadap impulse buying yang dilakukan oleh konsumen. Maka dapat dirumuskan dengan beberapa hipotesis. Beberapa hipotesis ini juga harus berkaitan dengan beberapa variabel. Di antaranya itu ada struktur desain, desain grafis, dan informasi produk. Yang pertama itu ada desain grafis. Desain grafis itu jadi bentuk visual atau dekorasi visual yang harus ada dalam permukaan kemasan tersebut. Contohnya nama merek, warna, gambar, dan tipografi. Terus yang kedua itu ada struktur desain. Struktur desain ini harus berkaitan dengan fitur-fitur yang ada dalam kemasan. Contohnya itu seperti material, bentuk, ukuran, dan lain-lain. Yang ketiga ada informasi produk. Informasi produk ini harus berkaitan dengan, jadi untuk menginformasikan suatu produk melalui kemasan produk tersebut. Penelitian ini adalah penelitian replikasi dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Asmi Cahyaroni dan Evi Rustian pada tahun 2011. Model penelitian ini adalah seperti berikut. Jadi, dari ketiga variabel ini semuanya dapat mempengaruhi terhadap impulse buying. Hipotesis satu itu ada desain grafis. Nah, desain grafis ini seperti nama merek, gambar, tipografis, semuanya akan berpengaruh terhadap impulse buying, pembelian tak terencana. Yang kedua itu ada hipotesis 2. Hipotesis 2 juga dapat mempengaruhi terhadap impulse buying. Begitupun dengan hipotesis 3 dapat mempengaruhi terhadap impulse buying. Perkenalkan, nama saya Alma Sapiran, di belakang 015. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Saya akan membahas mengenai metode penelitian, di mana di penelitian ini menggunakan dua metode. Yang pertama, metode pengujian instrumen dan metode analisis data. Di metode pengujian instrumen dibagi menjadi dua, yaitu uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas atau uji kesalahan butir adalah alat untuk menguji apakah tiap-tiap butir benar telah mengungkapkan faktor atau indikator yang ingin diselidiki. Pengujian validitas menggunakan teknik korelasi produk moment correlation person. Selanjutnya, uji reliabilitas, di mana ini untuk menguji apakah kuesioner yang telah disebarkan kepada responden benar-benar dapat digunakan sebagai alat ukur. Selanjutnya, metode kedua yaitu metode analisis data, di mana data yang telah diperoleh dari penyebaran kuesioner akan diolah menggunakan SPSS versi 16. Di sini menganalisis 4 komponen, yaitu analisis deskriptif statis, analisis regresi, analisis independent sample t-test, analisis one-way ANOVA. Di dalam analisis deskriptif statis adalah untuk mengetahui profil responden yang diperoleh dari penyebaran kuesioner menggunakan persentase. Metode yang digunakan untuk memberikan gambaran responden secara demografis atas pernyataan mengenai data diri responden seperti nama, jenis kelamin, pekerjaan, umur, dan lain sebagainya. Yang kedua, analisis regresi, yaitu untuk mengetahui pengaruh kemasan atau packaging pada impulse buying. Pada penelitian ini digunakan analisis regresi linier berganda, di mana analisis regresi itu menguji dua sampel, yaitu uji T dan uji F. Uji F digunakan untuk melibatkan pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen secara keseluruhan. Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan nilai F tabel dengan nilai F hitung, atau nilai probabilitas dengan nilai F signifikan. Sedangkan uji T adalah
Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui signifikan pengaruh dari ketiga variabel independen secara parsial yang dilakukan untuk membandingkan nilai T-hitung dengan T-tabel atau probabilitas T-hitung dengan tingkat signifikan. Selanjutnya, ada analisis independen sample t-test, di mana untuk menguji perbedaan penilaian konsumen pada variabel desain kemasan seperti desain grafis, struktur desain, informasi produk, dan impulse buying ditinjau dari perbedaan karakteristik jenis kelamin digunakan analisis independen T-sample. Jadi, analisis ini menggunakan jenis kelamin sebagai sampelnya. Yang terakhir adalah analisis one-way ANOVA. Ini untuk menguji perbedaan penilaian konsumen pada variabel desain kemasan. Dan impulse buying ditinjau dari perbedaan karakteristik usia yang digunakan. Jadi dalam analisis one-way ANOVA ini menggunakan karakteristik usia sebagai penilaiannya. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Irina Nurwulan, NIM akhir 026, akan memaparkan materi mengenai sampel dan populasi. Pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini yaitu dengan menggunakan purposive sampling atau sampel bertujuan, yang merupakan teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu, di mana ketika orang yang digunakan sebagai sampel itu harus yang benar-benar mengetahui atau memiliki kompetensi dengan penelitian ini. Jadi, kuesioner ini ditujukan pada orang yang memiliki kriteria tertentu, yakni orang yang pernah membeli puding jelly secara impulsif. Kemudian pada penelitian ini, data yang digunakannya itu bersumber pada data primer melalui kuesioner. Nah, kuesionernya ini terdiri dari 50 pertanyaan dan penulis mengambil sampel penelitiannya itu sebanyak 220 responden. Di sini saya Adam Ramadia dengan NIM akhir 031. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai bagian pembahasannya. Di sini pembahasan ada beberapa poin. Yang pertama, ada analisis data. Yang kedua, ada pengujian instrumen. Yang ketiga, ada analisis deskriptif statistik. Yang keempat, ada analisis regresi berganda. Yang kelima, ada analisis independent sample test. Dan yang terakhir, yang keenam, ada analisis one-way ANOVA. Untuk yang pertama, analisis data, yaitu tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh terhadap desain kemasan atau packaging terhadap impulse buying. Dan tujuan lain dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan penilaian dari konsumen terhadap variabel desain kemasan atau packaging. Dan impulse buying ditinjau dari jenis kelamin dan usia. Data pada penelitian dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner pada 220 konsumen produk puding jelly. Sebelum kuesioner disebarkan kepada responden, kuesioner terlebih dahulu dilakukan uji validitas dan uji reliabilitasnya. Uji validitas menggunakan rumus product moment correlation person dan uji reliabilitas menggunakan Cronbach alpha. Dan untuk menjawab penelitian ini digunakan beberapa metode analisis. Yang pertama ada analisis deskriptif statistik, yang kedua ada analisis regresi berganda, yang ketiga ada analisis independent sample test, dan yang keempat ada analisis one-way ANOVA. Analisis data penelitian ini dilakukan menggunakan bantuan komputer program SPSS. Yang kedua, pengujian instrumen. Dari hasil uji validitas yang telah dilakukan, dan diketahui bahwa semua pertanyaan memiliki nilai R hitung lebih besar dari R tabel, maka dapat disimpulkan semua pertanyaan dalam penelitian ini dinyatakan valid. Dan pada uji reliabilitas menunjukkan bahwa semua variabel dalam penelitian ini memiliki nilai koefisien alpha Cronbach 0,6, maka dapat disimpulkan semua variabel dalam penelitian ini dinyatakan reliable. Yang ketiga, ada analisis deskriptif statistik.
Di dalam analisis deskriptif statistik ada beberapa karakteristik. Yang pertama ada karakteristik berdasarkan jenis kelamin. Berdasarkan analisis deskriptif statistik ditinjau dari jenis kelamin, diketahui bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini yaitu konsumen wanita atau sebesar 62,3%, dan sisanya yaitu konsumen pria sebesar 37,7%. Yang kedua ada karakteristik berdasarkan usia. Berdasarkan analisis deskriptif statistik ditinjau dari usia, diketahui bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini yaitu berusia 20-25 tahun atau sebesar 57,3%. Dan dari usia 25-30 tahun itu sebesar 19,1%. Dan dari usia 30 tahun ke atas itu sebesar 6,4%. Yang ketiga, ada karakteristik berdasarkan pengetahuan kemasan puding jelek. Berdasarkan analisis deskriptif statistik berdasarkan pengetahuan kemasan puding jelek, diketahui bahwa semua responden dalam penelitian ini 100% mengetahui dengan baik kemasan puding jelek. Yang keempat, karakteristik berdasarkan pembelian puding jelek. Berdasarkan analisis deskriptif statistik, ditinjau dari pembelian puding jelek, diketahui bahwa semua responden dalam penelitian ini 100% pernah membeli puding jelek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novianto Bayu Nugroho, NIM akhir 001. Saya akan melanjutkan pembahasan dari rekan saya. Kemudian ada analisis regresi berganda. Uji signifikansi regresi berganda pengaruh desain kemasan packaging terhadap impulsive buying. Uji regresi simultan uji F berdasarkan regresi simultan diperoleh nilai F hitung sebesar 98,627 dengan probabilitas 0,000. Berdasarkan ketentuan uji F di mana nilai probabilitas P M0,05, desain kemasan atau desain grafis, struktur desain, informasi produk secara simultan mampu memprediksi perubahan impulsif buying. Besar pengaruh desain kemasan, desain grafis, struktur desain, informasi produk secara simultan terhadap impulsif buying ditunjukkan oleh nilai adjusted R square sebesar 0,572, artinya 57,2% impulsif buying dipengaruhi oleh desain kemasan, desain grafis, struktur desain, informasi produk. Kemudian ada uji regresi uji T. Berdasarkan regresi secara parsial, diperoleh bahwa dimensi-dimensi desain kemasan yaitu desain grafis, struktur desain, dan informasi produk memiliki nilai probabilitas M sebesar 0,05 dengan nilai 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa masing-masing dimensi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap impulsif buying. Dimensi desain grafis memiliki nilai T hitung sebesar 7,412 dan koefisien regresi atau beta sebesar 0,417 yang menunjukkan bahwa dimensi desain grafis memiliki pengaruh paling positif dan signifikan terhadap impulsif buying. Lalu ada analisis independen sampel t-test, uji signifikansi perbedaan penilaian konsumen pada variabel desain grafis, struktur desain, informasi produk, dan impulsif buying ditinjau dari perbedaan jenis kelamin. Berdasarkan hasil analisis independen sampel t-test, pada variabel desain kemasan dan impulsif buying diperoleh nilai probabilitas N 0,05 sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat perbedaan penilaian konsumen pada variabel desain kemasan, struktur desain, informasi produk, dan impulsif buying berdasarkan perbedaan jenis kelamin. Lalu ada analisis one way ANOVA, uji signifikansi perbedaan penilaian konsumen pada variabel desain kemasan dan impulsif buying ditinjau dari perbedaan usia. Berdasarkan hasil analisis one way ANOVA, pada variabel desain kemasan dan impulsif buying diperoleh nilai probabilitas N sebesar 0,05 sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat perbedaan penilaian konsumen pada variabel desain kemasan dan impulsif buying berdasarkan perbedaan usia. Pembahasannya, hasil penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa pembelian tanpa rencana konsumen pada produk puding jele disebabkan karena desain kemasan atau packaging dari produk puding jele
Desain kemasan yang terdiri dari desain grafis, struktur desain, informasi produk memiliki pengaruh yang positif dan signifikan dalam meningkatkan pembelian tanpa rencana konsumen. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa desain grafis merupakan variabel dari desain kemasan yang paling dominan pengaruhnya terhadap pembelian tanpa rencana. Hasil penelitian ini juga memberikan informasi bahwa konsumen pria dan wanita dengan usia yang berbeda memiliki penilaian yang sama, baiknya dengan pada desain grafis, struktur desain, dan informasi produk puding jele. Variabel dari desain kemasan yang paling dominan pengaruhnya terhadap pembelian tanpa rencana. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.